Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SGDA 2 di sini akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Conversion Disorder. Adapun berikut daftar anggota kelompok kami. Selanjutnya ada latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nili Putri Delia dengan 3 digit NIM terakhir 060. Pada latar belakang, di sini saya akan menjelaskan isinya. Pada tahun 2020, diestimasi bahwa kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular seperti gangguan jiwa mengalami peningkatan menjadi 1 di antara 10 kematian. Kematian tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan 77%, yaitu dari 28,1 juta per tahun menjadi 49,7 juta per tahun. Menurut catatan WHO atau World Health Organization, di negara-negara dengan pendapatan rendah atau menengah, terdapat antara 76% sampai 85% orang yang terdiagnosis menderita gangguan jiwa berat yang tidak mendapatkan penanganan dibandingkan dengan negara dengan pendapatan tinggi, sehingga menjadi tantangan layanan kesehatan yang perlu ditangani khususnya di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunisa Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah dari student project kami, yang pertama, apa yang dimaksud dengan conversion disorder. Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari conversion disorder. Yang ketiga, apa etiologi dan faktor resiko dari conversion disorder. Yang keempat, bagaimana diagnosis dari conversion disorder. Yang kelima, bagaimana tata laksana dari conversion disorder. Yang keenam, bagaimana prognosis dari conversion disorder, dan yang terakhir adalah bagaimana pencegahan dari conversion disorder. Next. Baik, di sini merupakan tujuan dari student project kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan conversion disorder. Yang kedua, untuk mengetahui epidemiologi dari conversion disorder. Yang ketiga, untuk mengetahui etiologi dan faktor resiko dari conversion disorder. Yang keempat, untuk mengetahui diagnosis dari conversion disorder. Yang kelima, untuk mengetahui tata laksana dari conversion disorder. Yang keenam, untuk mengetahui prognosis dari conversion disorder. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pencegahan dan tata laksana dari conversion disorder. Baik, bisa di next. Selanjutnya merupakan manfaat. Jadi di sini manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis adalah dengan adanya student project ini, penulis dan pembaca dapat mempelajari lebih dalam dan menambah wawasan tentang conversion disorder. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu di sini ada bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan juga bagi institusi. Untuk bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah wawasan untuk memahami mengenai conversion disorder. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan untuk memahami mengenai conversion disorder. Bagi institusi, terkait diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai conversion disorder, serta dapat menjadi sumber referensi dalam mempelajari conversion disorder. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nyoman Namarhati Jangrana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengertian conversion disorder. Gangguan konversi adalah gangguan yang ditandai dengan kehilangan atau kesadaran akan identitas dan penghayatan serta kendali terhadap gerakan tubuh. Gangguan konversi dapat terjadi dalam masyarakat dengan sistem sosial yang kaku, sehingga individu akan kesulitan dalam mengekspresikan apa yang dirasakan. Kelainan tersebut dianggap dapat mewakili perasaan serta konflik yang susah sehingga tidak bisa disampaikan, tidak mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan, kelainan motorik dan sensorik yang terjadi tidak bisa dijelaskan. Gangguan konversi terdapat faktor keuntungan primer dan sekunder. Untuk primernya yaitu efek yang menyenangkan dapat diubah
menjadi gejala fisik sehingga kecemasan pada individu dapat berkurang. Sementara itu, untuk sekundernya, individu dapat perhatian yang tidak didapatkan atau tidak diperoleh ketika ia sehat. Next. Epidemiologi conversion disorder. Penelitian telah mengungkapkan bahwa wanita dewasa yang didiagnosis dengan gangguan konversi melebihi jumlah pria dewasa dalam rasio berkisar antara 2:1 hingga 10:1. Pasien yang berasal dari kelas sosial ekonomi rendah dengan pendidikan yang lebih rendah memiliki insiden gangguan konversi yang lebih tinggi. Gangguan konversi pada anak-anak jarang terjadi di bawah usia 5 tahun dan paling sering terjadi selama masa pubertas dan remaja. Insiden gangguan konversi pada anak-anak juga sebagian besar berbasis populasi, dan lebih dari 10 tahun, anak perempuan menunjukkan kesempatan 3 kali lebih besar untuk mengembangkan gangguan konversi daripada anak laki-laki. Selanjutnya, insiden gejala conversion disorder ini yang dilaporkan sangat bervariasi tergantung pada populasi yang diteliti. Studi telah memperkirakan bahwa 20-25% dari pasien di rumah sakit umum memiliki gejala konversi awal dan 5% pasien memenuhi kriteria untuk gangguan penuh. Gejala neurologis yang tidak dapat dijelaskan secara medis mencapai sekitar 30% dari jumlah keseluruhan pasien rujukan rawat jalan neurologi. Data dari layanan psikiatri memberikan gambaran yang berbeda pada gejala individu. Oleh karena itu, variabilitas yang cukup besar dalam prevalensi menurut diagnosis klinis menunjukkan kewaspadaan yang tinggi mengenai conversion disorder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Theodora dengan 3 digit terakhir 090. Saya akan menjelaskan tentang etiologi conversion disorder. Banyaknya sebab yang mengakibatkan conversion disorder menimbulkan berbagai macam teori etiologi. Di sini saya akan menjelaskan 2 teori etiologi. Yang pertama adalah psychodynamic theory. Pada teori ini, konflik emosional akan mengacaukan alam bawah sadar dan menjadikan seseorang mengalami gejala somatik. Gejala somatik ini dapat dipicu dengan adanya stres, trauma, psychologically threatening, dan socially unacceptable thoughts. Teori kedua adalah cognitive behavioral. Pada teori ini, seseorang yang mendapat gambaran dari sebuah gejala penyakit dapat membekas pada pikiran orang tersebut serta membentuk sebuah representasi pada memori. Conversion disorder bisa terjadi karena adanya aktivasi representasi memori ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Ida Yuko Mangananta Maharani dengan nomor induk mahasiswa 20025111006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari conversion disorder. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko dari conversion disorder. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berjenis kelamin perempuan dan memiliki keluarga inti yang mengalami conversion disorder. Perempuan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, memiliki penyakit fisik ataupun penyakit neurologis yang memiliki gejala yang mirip dengan conversion disorder. Contohnya adalah epilepsi yang dapat memicu kejang psikogenik non-epileptik. Penyakit yang diderita seseorang dapat memicu gejala dari conversion disorder. Contoh lainnya adalah stroke atau migraine. Bisa di next slide. Kemudian, pada banyak kasus childhood abuse, ditemukan fakta bahwa banyak orang yang mengalami conversion disorder juga pernah menjadi korban child abuse. Child abuse merupakan suatu tindakan ataupun perkataan yang melukai fisik atau mental anak-anak. Kemudian, memiliki penyakit mental seperti anxiety disorder, mood disorder, ataupun penyakit mental lainnya juga dapat meningkatkan faktor risiko dari conversion disorder. Dan yang terakhir, lingkungan dan taraf hidup yang kurang baik juga dapat menimbulkan conversion disorder. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Wisuda Wimayadayana dengan 3 digit yang terakhir akan menjelaskan tentang tanda dan gejala klinis conversion disorder. Di sini, yang pertama, ada memiliki kecemasan yang berlebih terhadap kemungkinan penyakit. Dan yang kedua, secara berulang memeriksa kelainan pada tubuh. Dan yang ketiga, merasa evaluasi dan penanganan medis itu belum cukup. Dan yang keempat, ada menganggap respon tubuh normal sebagai tanda penyakit fisik yang serius.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Purna Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 194. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan diagnosis dari gangguan konversi. Yang pertama ada defisit mengenai dari fungsi sensorik atau motorik volunteer. Yang kedua ada defisit psikologis yang dipertimbangkan. Yang ketiga tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan mengetahui kondisi medis umum. Dan yang keempat, defisit dapat menyebabkan penderitaan. Selanjutnya, adapun diagnosis banding dari gangguan konversi ini, yaitu hipokondriasis, di mana hipokondriasis ini keasikan yang berlebihan atau kekhawatiran tentang suatu penyakit. Selanjutnya, ada gangguan buatan, di mana kondisi ini bertindak seolah-olah dia memiliki penyakit fisik atau mental. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gedagus Pradana dengan 3 digit yang terakhir 139. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana conversion disorder. Nah, yang pertama terapi fisik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa terapi fisik menjadi metode pengobatan yang efektif. Perawatan fisioterapi terhadap orang dengan gangguan konversi sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, memungkinkan mereka untuk mengatasi gejala-gejala fisik sehingga mencegah terjadi komplikasi sekunder, seperti melemahnya otot dan kekakuan yang disebabkan pasien tidak aktif bergerak. Terapi fisik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik pasien secara bertahap dengan memberikan sedikit kata atau isyarat kepada pasien dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, psikoterapi. Kunci keberhasilan dari pengobatan adalah pembentukan terapi yang kuat dengan pasien. Banyak pasien dengan gangguan konversi ini tidak menyadari konflik batin yang dirasakan pada tingkat bawah sadar. Dan alasan dari pengobatan gangguan konversi adalah psikoterapi. Psikoterapi ini bertujuan untuk menjelaskan dasar emosional dari gejala yang dialami pasien. Psikoterapi dapat mencakup terapi individu hingga kelompok, terapi perilaku, hipnosis, feedback, dan relaksasi pelatihan. Pasien akan dituntun agar fokus dalam meningkatkan harga diri, meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan emosi, dan memiliki rasa nyaman jika berkomunikasi dengan orang lain. Baik, perkenalkan saya Putri Cisyandara Citra Mudia dengan 3 digit tim terakhir 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tata laksana conversion disorder, yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi adalah penanganan dengan menggunakan obat-obatan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah kejiwaan yang mendasari conversion disorder, seperti depresi dan kecemasan. Obat-obatan yang mungkin diterapkan di sini adalah antidepresan, ansiolitik, atau lainnya, tergantung pada komorbiditas psikiatris. Penilaian klinis yang tepat harus digunakan untuk memulai pengobatan. Selain depresi dan kecemasan, nyeri juga timbul pada pasien dengan conversion disorder dan dapat diobati secara farmakologis dengan pendekatan pengobatan yang mungkin perlu disesuaikan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Wancaya Mastia dengan NIM 2002511021. Di sini akan membahas mengenai prognosis conversion disorder. Membahas mengenai prognosis pasti banyak ada faktor yang mempengaruhinya seperti usia ataupun jenis kelamin. Nah, di sini faktor tersebut akan mempengaruhi prognosisnya, khususnya conversion disorder yang kita bahas kali ini. Nah, untuk prognosis conversion disorder ini akan baik jika stresornya dapat diidentifikasi lebih dini sehingga nanti diagnosisnya bisa lebih dini. Lalu memiliki fungsi premorbid yang baik dan penyakitnya memiliki onset mendadak dan durasi yang pendek. Nah, selain itu, pasien yang tidak memiliki gangguan psikiatri komorbid itu memiliki prognosis yang baik. Nah, jika salah satu ataupun beberapa di antara hal ini tidak ada, maka dari itu pasiennya memiliki kemungkinan prognosis yang lebih buruk. Nah, adapun pencegahan conversion disorder, yang pertama, bisa menjaga keseimbangan hidup antara istirahat, bekerja, dan sosialisasi. Nah, di sini tidak boleh ada yang terlalu berlebihan ataupun tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya mengenai menciptakan lingkungan hidup yang positif. Bisa dari lingkungan rumah ataupun di tempat kerja, artinya tempat lingkungan yang biasa kita lakukan, tempat kita beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya mengenai menjaga pertemanan dan hubungan baik dengan sesama. Artinya
Mungkin bisa sama keluarga, tetangga, teman, ataupun sejawat di tempat kerja. Nah, selanjutnya jika memang memiliki depresi, gangguan emosional, serta gangguan mental, lebih baik bisa diatasi sedini mungkin. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lydia Samawati dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 077. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan syarat. Yang pertama-tama, pada studi project kali ini, kita membahas tentang gangguan konversi, yang mana gangguan konversi ini adalah suatu gangguan yang dapat ditandai dengan kehilangan atau kesadaran akan identitas, penghayatan, dan kendali terhadap gerakan tubuh dan dapat mencegah suatu individu dalam mengekspresikan apa yang dia rasakan dan cenderung terjadi pada masyarakat yang kaku. Nah, gangguan konversi ini dapat didiagnosis dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan psikiatri secara menyeluruh untuk menjelaskan dari mana gejala, stresor, dan komorbiditas. Bila mana suatu gangguan konversi terjadi pada seseorang, maka terdapat 3 cara metode sebagai tata laksananya. Yang mana yang pertama adalah psikoterapi, yang kedua adalah psikoterapi, yang ketiga adalah farmakoterapi. Baik, selanjutnya adalah untuk saran. Nah, saran dari mana yang terbaik dari penata laksanaan konversi disorder adalah yang pertama adalah pencegahan, yang mana agar gangguan tersebut menjadi peluang lebih kecil terjadi. Dengan pertama, mengurangi stres atau belajar mengelola sebuah stres dengan cara yang baik. Bila mana telah terjadi konversi disorder, maka dapat dilakukan sebuah tata laksana yang baik dan tepat untuk mengurangi dari gejala yang parah. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari student project kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya sampaikan terima kasih.